والسلب الحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دوام مجابة. Perempuan zaman dulu tuh kalau ketahuan head katanya malu katanya, karena saya perempuan zaman sekarang jadi saya nggak tahu tuh rasanya malu kalau ketahuan head. Nah para wali itu kayak gitu, kalau ketahuan karomah mereka gitu, bukannya malah ditunjuk-tunjukin, bukannya malah dipertontonkan kepada masyarakat gitu. Nah itu kebanyakan para wali dari Al-Ba'alawi itu seperti itu. Mereka nggak suka kalau ketahuan karomah-karomahnya. Ketika ditanyakan ke seorang habaib nih ya, bilang, Beb, kenapa sih wali-wali zaman sekarang nggak kelihatan kayaknya karomah-karomahnya gitu? Katanya Habib tersebut, kami di zaman akhir yang semacam ini, kami minta karomah kami Allah serupakan ampunan kepada umat. Allah jadikan ampunan buat umat sehingga menghalangkan bala yang akan turun. Ya kalau nggak karena karomahnya para wali, doanya para wali nih, banyaknya kemaksiatan, oh udah dah tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang segala macam ini udah pantas banget turun kepada umat zaman ini kan. Udah kemaksiatan merajalela seperti ini. Sesuatu hal yang merupakan dosa-dosa besar seperti, maaf teman-teman saya sekalian, LGBT misalnya gitu ya. Nah itu zaman sekarang nih sampai minta dilegalkan pernikahan sejenis. Ya Allah, mudah-mudahan Allah benahi umat ini insya Allah. Allah didik umat ini insya Allah sehingga semuanya mendapatkan jalan petunjuknya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oh di tempat itu Nabi Zakaria langsung doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itu Nabi Allah Zakaria berdoa, minta diberi keturunan. Oh kayaknya seneng nih saya nih kalau punya anak kayak Maryam begini nih. Di tempat itu juga. Ini menunjukkan bahwasanya, satu tadi menunjukkan bahwa keberadaan wali itu selalu ada teman-teman. Allah bahkan menuliskannya dalam Al-Quran. Lah Sayyidah Maryam nih punya wali, punya karomah gitu ya. Jadi wali punya karomah mendatangkan buah dari surga. Itu teman-teman sekalian, apaan namanya kalau bukan karomah? Mujizat? Enggak dong. Kan mujizat punyanya Nabi. Sayyidah Maryam kan perempuan. Enggak ada perempuan jadi Nabi. Kan gitu? Nabi itu nggak ada perempuan, nggak ada nabiyah. Kalau nabi laki-laki, kalau perempuan nabiyah, nggak ada nabiyah. Kalau wali masih ada waliyah, gitu. Jadi Sayyidah Maryam nggak mungkin nabi, nggak mungkin rasul, sebab nggak ada rasulah. Rasulah nggak ada, adanya rasul, adanya nabi. Sayyidah Maryam bukan rasul, bukan nabi. Berarti apa dong? Seorang waliyah min auliyaillah, wali-wali perempuan ada zaman itu. Zamannya Nabi Sulaiman juga ada wali. Ada wali zamannya Nabi Sulaiman yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis sekedipan mata. Gitu kan? Waktu Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Bilqis akan segera datang kepada mereka, Ratu Bilqis nih punya singgasana yang sangat megah, sangat mewah. Nabi Sulaiman kepengen singgasananya biar pindah di sini. Jadi dia tahu betapa kuatnya sebuah kenabian, betapa kuatnya sebuah kerasulan yang Allah Subhanahu wa taala utuskan. Siapa nih yang bisa mendatangkan arasnya Bilqis? Nabi Sulaiman kumpulin pasukannya. Man ya'ti bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Kata Nabi Sulaiman, siapa nih yang bisa mendatangkan arusnya Bilqis sebelum Bilqis dan pasukannya datang dalam keadaan beriman? Saya kepengen mereka datang dalam keadaan
melihat arasnya singgasananya ada di sini. Qala ifritin minul jin, berkata jin ifrit. Ternyata Allah ceritain ceritanya ifrit nih dalam Al-Quran. Jadi ifrit itu adalah bagian dari keimanan. Kita harus beriman tentang keberadaan jin ifrit. Teman-teman sekalian, kayak gimana bentuknya? Wallahu a'lam. Saya nggak pernah ketemu. Katanya khususnya botak, terus ada iniannya, kuncirannya satu di sini. Wallahu a'lam, ya itu bukannya jinnya Simbad tuh, yang digosok terus keluar gitu ya. Saya akan kabulkan permintaanmu. Udah kayak Tuhan. Masya Allah. Jadi ini jin ifrit nih. Jagoannya jin, pimpinannya jin, yang paling sakti, yang paling kuat di antara seluruh jin. Si ifrit ini tadi. Ana atika bihi qabla an takuma min maqamik. Wahai Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, saya akan mendatangkannya. Berapa lama? Seukuran kamu duduk berbicara. Misalnya, kayak saya kan punya kebiasaan ngisi 1 jam sampai 1,5 jam. Misalnya gitu ya. Nah, seukuran gitu dah. Sejam dah gitu. Sampai kau bangun dari tempatmu, habis selesai ngajar nih, habis selesai memberikan kajian dan sebagainya, ada tuh arasnya. Kata Nabi Sulaiman, ada yang lebih cepat apa enggak? Qala rajulun, berkata seseorang min ahlil ilm, dari orang yang diberi ilmu. Diberi ilmu, teman-teman. Ilmunya apa? Nah, ini dibahas nih sama para ulama. Ilmunya itu sama Allah dikasih Asmaul Husna. Isim min asma'illah al-husna. Jadi ada para wali-walinya Allah itu bisa dikasih satu nama dari nama-namanya Allah. Alladzi idza du'iya bihi istajab. Yang apabila seseorang berdoa dengan nama tersebut, Allah akan ijabah doanya. Jadi para wali-wali itu ada yang sama Allah tuh dikasih satu nama gitu. Jadi silahkan kamu memanggil aku, jadi kayak semacam kode, tuh ya. Kayak kalau kita telepon tuh udah ada dikasih gitu, ada passwordnya lah gitu, ada passwordnya, ada pinnya. Itu tinggal sebut nama Allah pakai nama itu. Masing-masing orang bisa beda-beda. Ada yang misalnya buat dia ya Azim, ada yang buat siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa taala langsung yang ngasih. Para wali-walinya Allah. Jadi kalau ada seorang wali dikasih nama sama Allah misalnya ya Azim, gitu ya. Tiap dia doa pakai sebut ya Azim, Allah langsung ijabah doanya. Salah satunya orang dengan ilmu yang diberi sirnya Asmaul Husna ini adalah umatnya Nabi Allah Sulaiman yang dia ini. Dikasih itu sama Allah sirnya tersebut. Habib Umar pernah menerangkan hal ini. Ini keterangan ini saya dapat dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Beliau cerita terus. Ada satu orang dari umat Nabi Muhammad ya. Dia punya Ismullahil A'zam. Namanya Ismullahil A'zam. Ilmu itu tuh. Jadi kasih satu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling besar buat dia gitu. Ada satu khusus nama gitu ya. Ada seorang guru, seorang sufi, seorang wali punya itu. Satu hari ada seorang murid datang kepada dia, santri, sudah bilang, "Syekh, saya diajarin dong Ismullahil A'zam. Saya diajarin caranya dapat Ismullahil A'zam. Sampai saya bisa dapat Ismullahil A'zam itu, Syekh, saya perlu banget." Buat apa? Keboliman merajalela. Ya, kadang-kadang tuh kan orang suka gitu tuh. Kayak yang, ya Allah, jadikan saya orang kaya ya Allah. Kalau saya kaya, saya mau sedekah, saya mau ini, saya mau itu. Padahal pas dia kaya, lupa. Ya Allah, angkat saya ya Allah jadi pejabat ya Allah, gitu kan ya. Saya kalau jadi pejabat, saya akan. Wah, banyak banget tuh janjinya. Pas jadi pejabat, lupa. Jadi sekalian, ini termasuk dia juga nih. Ayo saya ajarkan saya biar saya dapat Ismullahil A'zam, dapat
nama Allah yang agung itu. Biar nanti saya bisa pakai untuk memberantas kezoliman. Nah, baik, kata syekhnya. Kayaknya kamu belum cukup deh. Belum bisa. Belum perlu juga. Ayolah syekh. Ya saya lihat-lihat aja. Gitu. Satu hari, santri ini lagi jalan pergi ke pasar. Habisnya selesai dia pergi ke pasar, pas dia keluar dari pasar dia lihat ada seorang laki-laki tua, gitu ya, dari belakang tuh dia lihat ada seseorang bawa apa tuh namanya, kayu bakar, bawa kayu bakar. Tiba-tiba aja di tengah jalan si laki-laki tua ini dihadang sama preman, dihadang sama pemuda, gitu ya, dia dimintain uang. Dia nggak ngasih, ditendang si orang tua ini sampai kayu bakarnya berantakan. Habisnya itu dia kumpulin lagi si kayu bakar ini. Si orang tadi nih, si santri ini, dia begitu ngelihatnya, andai saya punya Ismullahil A'zam, saya akan jadi hero gitu kan, jadi Superman, jadi orang yang punya kekuatan super sehingga bisa menghalangkan si orang tadi ini gitu. Sementara sekarang ini dia nggak punya Ismullahil A'zam. Waduh, nih kalau saya datengin si preman itu, habis dah saya. Badannya gede, kuat, begini begitu. Udah tuh, jadi nonton aja sampai laki-laki tua itu nyelesain ngerapiin kayu bakarnya, terus dia jalan gitu aja. Sesudah uangnya itu diambil sama si preman tadi. Pulang buru-buru nih si santri. Terus dia bilang, "Syekh, habis berapa lama dia ketemu sama syekhnya gitu ya, pulang ke pesantrennya itu. Dia kemudian temuin syekhnya, "Syekh, kayaknya urgent banget deh, Syekh harus ngajarin saya nih Ismullahil A'zam biar saya jadi sakti, Syekh, biar saya jadi kuat, Syekh. Kezoliman di mana-mana saya tadi lihat ada orang bawa kayu bakar tuh ditendang tuh sama si preman itu. Kalau saya punya nih Syekh kayu bakar Ismullahil A'zam nih, saya bakal bisa bantuin orang tadi itu. Sekarang saya mau bantuin, saya nggak kuat, Syekh, orangnya gede begini begitu." Saya nanya, orang yang tadi bawa kayu bakar pakai baju apa? Lupa apa ya? Merah apa ya? Hitam ya? Dia bilang tadi orangnya pakai baju coklat. Kok saya tahu? Karena yang bawa kayu bakar itu adalah saya. Dia bilang itu sebabnya kenapa saya tidak mau memberikan padamu Ismullahil A'zam, karena kamu kalaupun punya itu hanya makainya buat gegayaan. Kamu makainya buat biar kelihatan, oh, saya dong sakti mandraguna. Itu ya, saya kebal, saya begini, saya begitu. Padahal bukan itu. Para wali-walinya Allah, karamah-karamahnya luar biasa. Ini muridnya Nabi Allah Sulaiman, umatnya Nabi Allah Sulaiman. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya dapat mendatangkannya untukmu wahai Nabi Sulaiman. Berapa lama? Seukuran kedipan matamu. Waduh, keren banget ya. Silahkan, kata Nabi Sulaiman. Dia hanya sebut Ismullahil A'zam yang dia punya, langsung depan mata tuh arsy Bilqisnya. Luar biasa. Nah, ini umatnya Nabi Sulaiman aja ada yang punya karamah seperti itu. Umat Nabi Muhammad lebih baik daripada umatnya Nabi Sulaiman. Banyak dikasih karamah yang luar biasa. Salah satu dari wali-wali kita yang punya banyak karamah itu namanya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu keramatnya luar biasa. Dari mulai ngidupin orang yang udah meninggal sampai ke ngidupin ayam yang udah sisa tulang-tulang, dihidupin lagi sama dia.
sampai ke ngeplakin kepalanya para perampok. Tahu nggak ceritanya? Nggak tahu. Enak nih ceritainnya ibu-ibu nih. Dulu nggak tahu, udah diceritain, sekarang lupa. Jadi kapan aja boleh cerita. Ada muridnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pamitan sama gurunya mau bawa barang dagangan, kafilah ke daerah yang jauh. Bagusnya tuh dia ngomong sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan bagusnya juga dia adalah orang yang dermawan, ngebantuin urusan-urusannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dia pergi dagang sama Syekh Abdul Qadir Jailani, didoain, mudah-mudahan Allah jaga kamu gitu. Berangkat nih dagang, sampai udah selesai, pas arah pulang dia bawa barang dagangan juga. Jadi dia bawa barang dagangan dari, misalnya dari Jakarta gitu ya, pergi ke Semarang, dia dagang di Semarang. Nah hasil dagangannya dia beliin barang yang adanya cuma di Semarang untuk dia bawa ke Jakarta gitu, dan bawa keuntungannya juga gitu. Di tengah jalan dirampok. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ketika sedang dirampok ini udah gak berdaya bener-bener, mereka sampai diikat sama perampoknya ini, terus barang-barangnya dijarah. Sebelum si perampok-perampok itu selesai dari menjarah barang dagangan, masih lagi bawa-bawa gitu, mindah-mindahin dari barang dagangannya, dari kafilahnya muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Tiba-tiba aja ada bakyak, sendal. Ada sendal yang dari kayu itu loh. Nah, orang dulu tuh kan sendalnya dari kayu. Tiba-tiba aja ada sendal dari kayu itu, ada bakyak itu melayang-layang di udara, terus ngeplakin kepalanya perampok. Puk, puk, dipukul seperti itu, semuanya jatuh dalam keadaan pingsan. Mereka pun segera mengikat para perampok tersebut, diiket-iketin di pohon. Kemudian dianya berhasil pulang dengan selamat tanpa kehilangan sedikit pun dari harta benda mereka. Pulang tuh, alhamdulillah selamat. Jadi sekalian, hari yang sama itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani lagi ngajar di area yang nggak ada atapnya memang ya, nggak kayak di bangunan gini ya, area yang nggak ada atapnya. Tiba-tiba aja di tengah-tengah ngajar, Syekh Abdul Qadir Jailani ambil sendal, kemudian ditaruhin ke atas, dilempar ke atas, terus hilang sendalnya. Orang-orang heran aja, ngapain tuh Syekh Abdul Qadir Jailani? Habis itu beliau duduk lagi dan melanjutkan kajiannya. Jadi rupanya saat itulah dia lemparkan, nyampe-nya ke sono. Ngeplakin tuh, jalan sendiri ngeplakin kepalanya perampok-perampok. Keren ya. Jadi orang-orang super tuh ya memang ada gitu. Mereka adalah para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ad-Dahlawi dulu juga gitu, ngeplakin kepalanya para tukang-tukang sihir. Ada satu wali, seorang wali di India. Beliau dakwah di India, tiba-tiba negaranya didatengin sama penyihir-penyihir. Kemudian penyihir-penyihir tersebut nantangin negaranya gitu, nantangin kepala negaranya. Akhirnya disuruh ngadepin Syekh Ad-Dahlawi ini. Mereka menunjukkan kebolehannya dengan sihirnya mereka duduk bersila, biksu-biksu itu loh. Duduk bersila, kemudian pada naik terbang. Si biksu-biksu itu pada terbang. Kayak ada 11 beberapa orang itu semuanya pada terbang. Oh, ini kayak film Harry Potter saya bayangin. Mereka dengan bersila tuh tetap terbang gitu. Syekh Ad-Dahlawi, beliau liatin gitu, minta sama Allah, ya Allah saya mesti ngapain nih?
Akhirnya beliau kemudian pegang sendalnya. Nah, saya nggak pasti nih yang ini bakyak apa bukan. Apa swallow jangan. Sendal jepit ya. Dia terus pegangin, Bismillah. Satunya lagi, Bismillah. Itu sendal terbang. Jadi kalau orang itu orang yang terbang, kalau ini sendalnya doang yang terbang. Sendalnya terbang, keplakin kepalanya orang-orang. Biksu-biksunya dikeplakin kepalanya pada jatuh semuanya. Subhanallah. Itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Keren-keren. Teman-teman saya sekalian. Karomah-karomah mereka luar biasa. Begitu ya. Nah, ini Sayyidah Maryam, waliyah, wali perempuan. Bisa punya karomah mendatangkan makanan. Begitu kan? Mendatangkan buah-buahan. Bukan pada musimnya, buah-buahan tersebut didatangkan dari surga. Akhirnya hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat itulah Nabi Zakaria menengadahkan tangannya berdoa. Rabbi habli minas soleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang soleh-soleh. Pelajarannya satu, wali dengan karomahnya itu masih ada. Satu. Yang kedua nih, berdoalah di tempat-tempat mustajab. Gak sama teman-teman. Di atas muka bumi ini gak sama tempat dalam urusan terkabulnya doa. Ada tempat yang lebih mustajab daripada yang lainnya. Salah satunya di majelis-majelis taklim. Ya, di majelis-majelis ilmu ini adalah tempat-tempat di mana doa-doa mustajab. Makanya perbanyakin doa kalau hadir majelis taklim. Apalagi yang lagi pada punya anak yang sedang bermasalah atau misalnya lagi ada masalah dengan urusan hati, rumah tangga, segala macam kan ya. Kita kan namanya hidup di dunia ada aja masalahnya. Ya kan? Banyak nih masalahnya, namanya juga dunia. Kalau yang banyak cucian kotornya namanya? Kalau yang banyak buah-buahannya namanya? All fresh, total buah segar. Pasar, ya kan? Kalau hidup di dunia emang pasti tidak banyak kayak masalahnya gitu. Nah, teman-teman saya sekalian, doa di saat majelis. Doa di tempat di mana tempat tersebut dituruni rahmatnya Allah. Salah satu di majelis gitu kan. Salah satunya lagi adalah ketika kita bersama dengan orang soleh atau solehah. Kayak Nabi Allah Zakaria. Ini beliau sangat soleh. Makanya nabinya Allah kan. Oh nggak soleh kan nggak mungkin dong diangkatin nabi. Nabinya Allah udah pasti solehnya teman-teman. Nggak pernah berbuat dosa gitu kan, maksum Nabi itu kan. Segitunya ketika beliau tahu, ya ampun nih anak didik saya nih berbuat solehah, beliau segera mengangkat tangannya, ngambil berkah Sayyidah Maryam. Hunalik di tempat tersebut, tempat di mana Sayyidah Maryam berada, tempat di mana Sayyidah Maryam diijabah doanya oleh Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa. Nabi Zakaria nggak bilang saat itu, wah Maryam doamu mustajab, ayo nak doain saya dong biar saya cepat punya keturunan. Enggak. Sayyidah Maryam nggak dimintai doa, beliau doa sendiri tapi di tempat tersebut. Hunalik. Nah, ini pelajaran buat teman-teman. Kalau ketemu orang-orang soleh yang tidak memungkinkan untuk meminta doa kepada mereka, cukup dengan kamu berdoa sendiri di hadapan mereka. Di hadapan mereka. Dan yang nggak usah kenceng-kenceng. Ya Allah, dengan keberkahannya mubabah ya Allah. Mengganggu yang lain. Cukup dalam hati gitu kita berdoa, ya Allah, dengan keberkahan orang-orang mulia ini. Gitu kan ya? Nah, ini kan dalam bulan ini nih Agustus. Mudah-mudahan gak ada halangan Sayyidil Habib Umar datang kan itu ya. Nah, di saat kamu hadir haul misalnya, di saat kamu hadir
acara yang di Istiqlal kalau nggak salah ya. Nah tuh lagi bersama atau lagi melihat orang-orang yang mulia di mata Allah, berdoalah. Nggak semua dari kita memungkinkan untuk bilang Habib Umar, doain saya gitu. Nah itu kan nggak semua orang memungkinkan untuk itu. Akan tetapi hunalika da'a Zakaria Rabbah, bersama dengan para wali turun hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Di tempat itulah kamu semestinya berdoa. Gitu. Kalau kita bisa dapat doa dari mereka ya lebih ahsan lagi, lebih bagus lagi, lebih afdol lagi. Tapi kan juga tidak semua memungkinkan untuk itu. Lagi pula saya sih tidak menyarankan untuk kita maksa-maksa gimana caranya biar bisa dapat doa-doa mereka gitu kan. Khawatirnya malah justru akan mengganggu orang-orang yang mulia seperti itu, sehingga akhirnya jadi malah bukannya dapat berkah, malah justru sebaliknya gitu. Itu ya, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Akhirnya Sayyidah Maryam, akhirnya Nabi Zakaria diijabah doanya. Nabi Zakarianya udah tua, udah kakek-kakek. Istrinya juga udah tua dan akim. Istrinya itu bukan hanya tua tapi juga akim. Akim itu mandul, gak bisa punya anak, gitu ya. Dengan beberapa pertanda kayak misalnya headnya berantakan atau mungkin bahkan sudah menopause. Yang pasti itu kayak yang gak mungkin banget bisa punya anak gitu. Udah ya ibarat kata udah terhenti juga menstruasinya gitu ya, udah tua pula gitu. Hamil teman-teman. Allah tuh kalau mau apa sih yang enggak? Buat para kekasih-kekasihnya tuh apa sih yang enggak? Asal Allah mau aja gitu. Ya kan gitu ya? Ustazah, kalau Ustazah kok gak punya anak? Itu dia tuh. Ini menunjukkan bahwa doa saya ternyata tidak mustajab. Jadi gak usah repot-repot minta doa sama saya. Teman-teman seikhlas sekalian, dijabah dengan cara yang lain, ya kan? Ya gitulah, kita husnuzon aja lah. Saya memang tidak pernah secara kayak minta pasti gitu, ya Allah kasih saya anak gitu kan. Karena saya nggak tahu itu hal yang bawa kebaikan apa enggak buat saya nggak tahu gitu. Dan mungkin juga kalau waktu itu begitu kawin langsung kasih anaknya gede dikit, lahir lagi yang lain gitu kan. Mungkin nggak juga jadi kebaikan buat saya, wallahu a'lam. Yang pasti ini kan sekarang anak saya jadi banyak, gitu kan ya. Mudah-mudahan deh nggak punya anak sendiri, tapi mudah-mudahan bisa membahagiakan banyak anak-anak yang lain. Teman-teman sekalian saya muliakan, lahirlah Nabi Allah Yahya. Jadi Nabi Yahya itu Yahya bin Zakaria alaihissalam. Kalau saya kayaknya kalau udah tua-tuaan gini dikasih anak agak bingung juga. Saya takutnya lupa. Pas ada yang nengokin gitu kan, saya tanyain, ini apaan ini? Hadiah Ustazah buat baby apa ya? Lah di mana tuh naruhnya? Udah mulai lupa. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Kita berterima kasih kepada Allah atas keadaan apapun yang Allah tempatkan. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada satu keadaan tertentu. Ini camkan ucapan saya, ini penting. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada seseorang. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Misalnya,
kalau saya kawin, saya akan bahagia. Jadinya sepanjang dia belum kawin, belum nikah, dia nggak bahagia. Jadilah dia jones, jomblo ngenes. Nggak boleh gitu. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan tertentu. Kalau suami saya sehat, suami saya kerja, suami saya bisa punya uang banyak, saya akan bahagia. Nah jangan, gitu kan? Nanti kalau pas suami kamu lagi sakit, kamu susah. Maksudnya kamu gak bisa bahagia. Kalau nanti di saat suami kamu lagi gak punya uang, kamu juga gak bisa bahagia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan gantungkan kebahagiaanmu pada seseorang. Misalnya suami, selagi dia cinta padamu, dia hatinya selalu tertuju padamu, kamu bahagia. Begitu suami naksir sama janda belakang rumah, hati kamu berantakan gitu kan. Jangan. Kamu jadi susah bahagianya kalau kamu gantungkan kebahagiaanmu pada keadaan ataupun pada seseorang. Kalau saya punya anak, saya bahagia. Jangan. Teman-teman sekalian, kebahagiaan kita itu kita gantungkan saja kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kamu ingat kamu hambanya Allah, Allah sayang sama kamu, berbahagialah dengan hal itu. Kamu hambanya Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, kamu jawab. Kalau kamu saya tanya, Allah sayang apa nggak sama kita? Sayang. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Allah pernah lupa nggak ngasih rezeki sama kita? Enggak. Allah pernah lupa nggak ngasih nafas sama kita? Enggak. Dia mati tuh. Kenapa? Karena lupa. Lupa apa? Lupa nafas. Saudaraku sekalian saya muliakan, Allah nggak pernah lupa ngasih kita kehidupan. Allah nggak pernah lupa ngasih kita rezeki. Allah nggak pernah melupakan kita sebagai hambanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, berbahagialah dengan hal itu. Jadi kalau ada seseorang yang kita tahu udah gak sayang lagi sama kita, kita bilang, ya Allah, manusia datang dan saya harapkan tidak pernah pergi meninggalkanku. Kan gitu. Enak. Bahagia. Lagi sakit, tahu nih Allah nih lagi ngapusin dosa-dosa saya nih. Alhamdulillah. Enak terus kita. Bahagia terus kita, teman-teman. Hanya duduk di luar. Lihat nyaut yang di dalam juga. Yang di luar nggak nyaut. Alhamdulillah juga Ibu ya. Walaupun kelihatannya mesti harus miring kepalanya buat lihat. Alhamdulillah. Kan yang penting bukan ngelihat kan, yang penting kan dengar. Iya kan? Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan gantungkan kebahagiaanmu dari apapun keadaan atau dari apapun, dari siapapun orang gitu. Kita ingat kita hambanya Allah, kita ingat kita umatnya Nabi Muhammad. Yang dari 1400 tahun silam Nabi Muhammad tak henti-henti mendoakan kita. Yang sekarang di dalam alam kuburnya Nabi Muhammad pun tak henti beristighfar untuk kita. Yang sampai nanti di akhirat Nabi Muhammad akan tetap menyayangi kita. Di saat tidak ada sesiapapun yang menyayangi kita. Di saat manusia yang lain berlari, yauma yafirrul mar'u min akhi. Di saat semua orang lari satu dari yang lain, satu-satunya orang yang akan tetap stay, tetap bersama, tetap memilih untuk membersamai kita umatnya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah ingat itu aja dan hati kita jadi tenang. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh. Biar kata kagak punya panci baru. Ya kan, teman-teman pada beli HP baru, kita nggak ganti-ganti HP-nya.
Alhamdulillah. Sebab kita umat Nabi Muhammad, kita hambanya Nabi Zakaria. Saudara sekalian, sezaman sama Nabi Allah Isa. Sayyidah Maryam, saya udah cerita belum? Sayyidah Maryam dikasih hamil. Udah yang bulan lalu? Udah. Sampai hamil, sampai melahirkan. Oh, hamil doang. Oh, iya. Tiba-tiba lagi Nabi Siti Sayyidah Maryam udah datang umur, udah balik ya. Sayyidah Maryam gadis belia. Ya Allah ceritakan nih di surat Maryam. Saudara sekalian, saya muliakan, ketika Nabi Zakaria Sayyidah Maryam nih lagi sendirian di dalam kamar, tiba-tiba datang seorang, fattakhadhat min dunihim hijaban farsalna ilaina ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Lagi Sayyidah Maryam ada di mihrabnya yang tadi tuh, rumah pohon yang dibangun sama Nabi Zakaria buat anak asuhnya sekaligus keponakannya yang bernama Maryam. Teman-teman saudara sekalian, anak dari saudara perempuannya Hana. Jadi Nabi Zakaria ini iparat sama Nabi Allah Imran. Beliau saudaraan sama Sayyidah Hana. Nah, yang kemarin saya ceritain Sayyidah Hana itu ya, yang kemarin saya ceritain Sayyidah Hana. Sayyidah Hana itu lama nggak hamil, akhirnya terus beliau hamil, niat anaknya itu mau buat Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Nah, itu sampailah lahir Sayyidah Maryam. Terus kan diasuh sama Nabi Allah Zakaria. Buat ngasuhnya aja tuh pakai diundi. Karena semua orang pada pengen mengasuh Sayyidah Maryam ini, seorang perempuan putri dari bapaknya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Allah Imran. Ibunya adalah seorang perempuan paling solehah pada zaman tersebut, Sayyidah Hana. Jadilah semua orang pada pengen ikut serta nih, punya andil dalam merawat Sayyidah Hana. Akhirnya diundi siapa nih yang mendidik, mengasuh Sayyidah Hana. Kemudian keluarlah Zakaria. Nabi Zakaria pun dipercaya untuk mengasuh, mendidik Sayyidah Maryam ini. Dibikinkanlah rumah pohon. Nah, itu si tangganya, kalau habis Nabi Zakaria turun, tangganya ditarik sama Sayyidah Maryam. Jadi nggak ada yang bisa naik ke atas rumah pohon tersebut itu selain Nabi Zakaria sama orang tuanya Sayyidah Maryam. Tiba-tiba aja sedang ada di tempatnya semacam itu, di mihrabnya ini, teman-teman saudara sekalian, subhanallah, fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami utus malaikat, farsalna ilaiha ruhana, kami utuskan kepadanya malaikat Jibril, tapi fatamatsala laha basharan sawiyya. Ini dengerin ya adik-adik jomblo nih. Allah tuh utuskan buat Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam nih anak umur belia, umur kayak 14-15 tahun, yang biasanya perempuan umur segitu mulai kenal yang namanya jatuh cinta, mulai kenal cowok, mulai seneng lihat-lihat gitu kan, mulai yang dia lewat kayak depan rumah kan gitu tuh. Kalaupun enggak begitu, hatinya tuh kayak yang pengen kenal sama laki-laki kayak gitu-gitu. Allah muji Sayyidah Maryam ini, teman-teman saudara sekalian, dengan didatangkan malaikat Jibril, tapi fatamatsala laha basharan sawiyya, diserupakan laki-laki gantengnya nggak umum. Gantengnya nggak umum. Maksudnya nggak umum gimana? Gantengnya pol deh pokoknya udah. Ganteng luar biasa.
basyaran sawiyya. No, ini cakep nih pokoknya dah. Gitu ya. Laki-laki tercakep lah yang pernah dilihat sama manusia pada zaman itu. Kayak gimana ceritanya tuh? Kalau kamu adalah seorang putri tinggal gitu ya, hari-hari kamu itu nggak ketemu sama laki-laki gitu, tiba-tiba aja kamu lagi ibadah di tempat kamu tuh kamu lagi ada diem di dalam rumah kamu, tiba-tiba ada laki-laki yang cakep banget gitu. Apa katanya Sayyidah Maryam? Nih adik-adik jomblo dengerin. Kalau satu waktu kamu dideketin sama laki-laki, saya nggak lagi bilang laki-laki jelek, kalau itu sih gampang nolaknya. Ya, laki-laki cakep teman-teman, bagus gitu kan. Kelihatan juga orangnya memang terdidik gitu, orangnya lembut, orangnya baik gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sayyidah Maryam begitu lihatnya, qalat, inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Katanya Sayyidah Maryam, aku berlindung kepada Allah. Jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat. Aku berlindung kepada Allah. In kunta taqiyya. Jika kamu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya gini loh. Kalau kamu bukan iblis, ini siapa juga yang bisa masuk kan begitu ya? Aneh juga kok bisa ada di sini gitu. Kalau kamu bukan iblis gitu, kalau iblis udah dah enyahlah dari tempat ini gitu loh. Tapi kalau kamu adalah seorang yang bertakwa kepada Allah, entah itu manusia, entah itu jin, entah itu malaikat gitu kan, ini a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah yang maha rahman dari kamu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kayak semacam itu loh. Tapi nggak syaitan rajim, karena kan belum tentu setan juga. Ini a'udzu birrahman in kunta taqiyya. Jadi kamu kalau deketin cowok, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini a'udzu birrahman. Jangan malah yang asal dilirik aja udah ikut aja. Sedih bener saya. Jangan ya, baru dikasih sebatang coklat, hari Valentine katanya, ya ampun, diajak jalan-jalan mau, dipegang tangannya mau. Murahan sekali dirimu itu. Jangan mau begitu deh. Jadilah seperti Sayyidah Maryam, perempuan berkelas. Didatengin sama cowok ganteng kayak gitu aja, bilangnya inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Allah. Gak mau saya, haram. Inni a'udzu birrahman, minka, dari kamu, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dari dirimu itu. Kunta taqiyya, jika kamu adalah orang bertakwa. Terus dia bilang, laki-laki ganteng itu bilang, qala innama ana rasul rabbi, saya ini adalah utusan Allah untukmu, saya malaikat yang diutus Allah kepadamu. Kalau Sayyidah Maryam didatengin malaikat, malaikat beneran. Kalau kamu didatengin cowok terus dia bilangnya saya malaikat, mana ceritanya malaikat ya? Innama ana rasul rabbik li'ahbalaki ghulaman zakiyya. Aku ini malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk memberikan kepadamu anak ghulaman zakiyya yang bersih, suci. Aku akan memberikan kepadamu anak yang suci. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah kan laki-laki deketin perempuan nih, kan juga bisa bilangnya kayak begitu. Saya ingin menghamilimu, kan begitu ya? Saya ingin bersama denganmu, mari kita bikin anak bareng-bareng. Orang-orang yang ngajak
loh. Itu kan juga bahasanya kayak begitu. Makanya Sayyidah Maryam qalat, katanya Sayyidah Maryam diomongin kayak begitu. Wah, bukan main-main. Dan ini ya, walaupun Sayyidah Maryam tuh sendirian di mihrab hari-harinya bersama dengan Nabi Zakaria, bersama dengan ayahanda dan ibundanya, akan tetapi akal beliau jalan, tahu berbagai macam hal. Bukan yang kayak yang kamu mau ngasih saya anak gimana caranya? Ya kita ini dong. Kayak nggak ngerti apa-apa gitu kan. Bukan, Sayyidah Maryam sangat paham, sangat paham. Makanya begitu dibilang, li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Saya perintah Allah untuk memberikan kepadamu seorang anak yang suci. Katanya Sayyidah Maryam, qalat, anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghi. Saya nggak akan hamil. Saya nggak mungkin hamil. Gimana caranya saya hamil? Saya tidak mau bersentuhan dengan laki-laki. Saya jangankan berzina, sentuhan aja saya nggak mau. Oh, kamu jangan main-main nih. Kamu terus ngomong kayak begitu, terus kamu mau menyentuh saya, mau mendekati saya. A'udzu birrahman. Saya utusan Allah. Tapi saya nggak mau, saya nggak mau. Saya nggak mungkin hamil. Walam yamsasni bashar. Saya nggak pernah disentuh sama laki-laki. Walam aku baghiyya. Saya bukanlah perempuan murahan. Kamu nggak mau deket-deketin. Saya nggak mau dideket-deketin orang seperti kamu. Jadi dek, kalau ada laki-laki deketin kamu, kasih nomor telepon bapak. Suruh dia ngelamar, ya kan? Kalau emang benar-benar serius gitu, jangan sampai jadi perempuan murahan. Ya ampun, yang sampai bilang sama laki-lakinya, saya tidak sanggup hidup tanpamu. Sampai disiksa sama rasa-rasa yang kayak begitu. Jangan mau. Kamu tuh sanggup hidup enggak sama dia. Kamu sanggup hidup enggak sama ibumu, enggak sama bapakmu bahkan. Kamu sanggup hidup enggak sama siapapun. Kamu hanya tidak akan sanggup hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekutukan Allah dengan siapapun, teman-teman. Apalagi lawan zakiyah. Qala kadzalik. Qala rabbuki huwa alayya hayyin. Kata malaikat tersebut, tapi memang demikianlah keadaannya. Kata Allah, ini semuanya mudah. Walinaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Kata Allah, kami akan menjadikan hal ini sebagai tanda kekuasaan kami dan rahmat Allah dari kami. Wa kana amran maqdiya, dan hal ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis gitu malaikatnya gini, dari kejauhan ke arah perutnya Sayyidah Maryam. Dan dalam hitungan detik Sayyidah Maryam merasakan penciptaan bayi yang seharusnya terjadi dalam 9 bulan 10 hari, Allah singkat hanya menjadi beberapa detik saja. Digituin doang tuh malaikat Jibril. Perutnya langsung besar. Langsung 9 bulan, dan bukan hanya langsung 9 bulan, tapi langsung ja'ahal makhad, datang waktunya melahirkan. Jadi hamil sekian detik, habis gitu pembukaan. Gimana tuh ceritanya tuh? Udah deh, kita menjadi cewek biasa-biasa aja dah. Ujiannya gede. Jadi waliyah tuh ujiannya besar, teman-teman. Jadi perempuan-perempuan tercinta di sisi Allah, perempuan-perempuan hebat. Itu kan saya ngajarin tuh di Al-Ikhwan itu kan lagi serinya perempuan-perempuan di sekitar Nabi itu, dari Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, kemarinan Sayyidah Zainab, yang baru aja Sayyidah Salamah. Semua orang-orang besar tuh dengan ujian yang luar biasa besar.
Memang nggak jadi orang besar kalau tidak melewati ujian besar. Kalau kamu kiranya nggak kuat mau ujian-ujian besar, ya udah dah jadi orang kecilan aja. Nggak apa-apa, yang penting cinta kepada orang-orang besar. Kita taat, kita ada di belakang orang-orang besar. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung hamil 9 bulan, langsung pembukaan. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Habisnya itu malaikatnya hilang. Hah? Gimana nih? Habis itu Sayyidah Maryam merasakan ada yang mengalir dari bawahnya. Kayak udah waktunya air ketubannya pecah. Udah mules, udah waktunya melahirkan. Aduh, gimana nih? Langsung Sayyidah Maryam menurunkan tangganya itu, ya nggak mungkin di situ kan? Gak ada papa, gak ada siapa-siapa. Gak bisa juga telepon mama. Jangan sampai adik-adik ada yang nanya, kenapa Sayyidah Maryam gak bisa telepon? Belum ada dek teleponnya. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, Sayyidah Maryam segera turun, kemudian beliau lari-lari menuju kepada makanan qasiyah, tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat sunyi, hingga beliau dapat melahirkan dengan selamat gitu. Karena kalau misalnya ketemu orang nih, Sayyidah Maryam bingung mau ceritanya. Ini ceritanya dimulai dari mana nih? Kan repot banget nih. Jadi, daripada melahirkan di jalanan, akhirnya malah ditimpukin orang karena dianggap sebagai perempuan yang murahan apa segala macam. Lebih baik Sayyidah Maryam pikir, saya harus cari tempat yang benar-benar sunyi, sepi, sehingga saya bisa selesaikan urusan ini. Ini Allah yang punya urusan, insya Allah Allah semuanya akan menyelesaikannya. Jadi lari Sayyidah Maryam jatuh bangun dengan perut yang segitu besarnya, dan Sayyidah Maryam tidak terbiasa tentu aja. Orang aja tuh buat hamil 9 bulan, itu aja 9 bulan berat banget, padahal itu kan udah terbiasa ya, pelan-pelan sampai 9 bulan. Lah ini langsung 9 bulan gitu loh. Bener-bener. Beliau pun lari-lari sampai ke makanan qasiyah, tempat yang sangat jauh, tempat yang sangat sepi gitu. Fa'aja'ahal makhad, maka mulailah proses persalinan itu datang. Ngelahirin sendirian di bawah pohon kurma. Sayyidah Maryam bingung, ya Allah, ini udah mau keluar nih bayinya nih, udah kayak lagi proses mau melahirkan tuh, udah mau keluar bayinya. Fa'aja'ahal makhad, dia panik, dia bingung, darah keluaran dari badannya gitu kan. Terus fa'aja'ahal makhad ila jid'in nakhlah, dia pun segera cari pohon gitu kan, cari pohon kurma itu tadi. Terus dia datang ke situ, di bawahnya pohon itu kesakitan perutnya. Qala, dia bilang, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Andai saja aku mati sebelum ini, sehingga aku menjadi seseorang yang terlupakan begitu saja. Sayyidah Maryam gak bilang, ya Allah beri saya kekuatan ya Allah, gak bilang gitu. Sayyidah Maryam juga gak bilang, ya Allah saya ridho dengan segala keputusanmu, misalnya gitu ya. Enggak juga, ya Allah saya sabar ya Allah, enggak. Sayyidah Maryam bilang, ya laitani mittu qabla hadha, ya Allah mendingan saya mati aja ya Allah. Dan saya jadi orang yang terlupakan begitu saja. Apa tuh? Jadilah akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah dirimu sendiri ketika bersama dengan Allah. Kamu kalau doa, jadi diri sendiri aja. Gak usah yang kayak hambamu yang fakir, memohon belas kasihmu ya Allah. Maksud saya gini, bukan berarti gak boleh kata-kata itu, tapi kayak yang, emang kamu biasanya kayak gitu ngomongnya? Kan enggak. Biasa kamu ngomongnya kayak gimana gitu. Ya udah bahasalah dengan bahasamu sendiri.
sama Allah itu jadilah tak berjarak. Kayak Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam nyesel dia omongin sama dia. Mati aja dia Allah kayak gini amat sih Allah gitu. Kata-katanya tadi ya laitani mittu qabla hadza. Ya Allah mati aja ya Allah, mati aja mendingan ya Allah. Gitu. Subhanallah. Bahasa asli manusia. Bahasa aslinya Sayyidah Maryam. Bahasa aslinya kita sebagai manusia disampaikan sama Sayyidah Maryam kepada Allah. Ini kalau Allah sampai tulisin, karena Allah senang. Allah senang sama hambanya yang ketika bersama dengan Allah dia menjadi dirinya sendiri. Dia menjadi dirinya sendiri. Makanya saya kalau doa tuh pakai nama saya sendiri. Saya bilang ya Allah, mau gini dong ya Allah. Kayak nama kecil saya gitu sih minta sama Allah. Begitu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, kita kayak gitu aja sama Allah. Minta, sampaikan. Ya Allah susah nih ngadepin anaknya ya Allah. Bantuin apa sih ya Allah. Jadiin dia soleh ya Allah. Jagain dia apa ya Allah. Saya emang gak pinter jagain dia ya Allah. Bahasamu tuh. Ya kan? Ya, jadilah diri sendiri teman-teman. Jadilah diri sendiri ketika berbincang dengan Allah SWT. Bukankah tak ada yang lebih tahu tentang kita selain Allah? Bukankah kita di hadapan Allah tak ada yang bisa kita tutupi? Bukankah keadaan-keadaan kita semuanya terang di hadapan Allah SWT? Allah tahu segala sesuatu tentangmu. Karenanya ketika berbincang dengan Allah, bermunajat dengan Allah, berdoa meminta kepada Allah, jadilah diri sendiri. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Enggak apa-apa deh, enggak diingat orang, enggak apa-apa deh, enggak usah jadi perempuan pembawa sejarah. Enggak apa-apa deh jadi orang yang dilupakan sama orang begitu aja. Karena kan malaikatnya itu bilangnya kamu menjadi tanda kekuasaan Allah. Kan gitu ya? Kamu jadi tanda kekuasaan Allah. Artinya nih jadi sesuatu hal yang akan dikenang sejarah umat manusia, seorang perempuan melahirkan tanpa ada suaminya, tanpa ada laki-laki yang mensetubuhi dia gitu. Jadi Sayyidah Maryam tuh waktu lagi kalut kayak begitu tuh ngomongnya kayak gitu Sayyidah Maryam. Nggak usah jadi ahli sejarah-sejarahan dah pokoknya. Mati aja kenapa ya Allah, sakit banget gini sih ya Allah gitu. Menjadi diri sendiri. Kamu kayak gitulah mau. Kayak gitu. Allah pasti nggak bakalan tega maka. Ya Allah, ternyata ditagihin utang kayak gini ya Allah. Minta jadi diri sendiri aja udah. Jadi diri sendiri. Ruwet-ruwet ngadepin suami, ngadu sama Allah. Jadi diri sendiri aja. Ya Allah, kembalikan dia di sisiku ya Allah. Kalau enggak, balikin dia kepadamu ya Allah. Doain mati suaminya ya. Jangan juga begitu ya. Nah, tapi kita bisa lihat nih betapa dekatnya Sayyidah Maryam sampai bahasanya tuh kayak begitu sama Allah SWT. Kemudian fanadaha min tahtiha. Maka dia nih bisa ke Allah, bisa ke malaikat Jibril. Saya sih lebih suka ke Allah itu ya. Maka Allah memanggilnya dari arah bawahnya. Oh ini keren banget sih. Saudara sekalian, nih ya psikologi. Kalau ada seorang anak berbicara kepada ibunya, kalau ibunya itu gini, kalau anak minta kepada ibu, dia yang lagi ngambek, ibunya ini lagi marah nih, ibunya lagi marah, bicara sama anaknya, anak kecilnya, dia akan berdiri, anaknya akan diminta untuk mendongakkan kepalanya kepadanya. Tuh, itu pasti itu. Misalnya ibu lagi marahin anaknya, kamu tuh kenapa sih, kok bisa-bisanya itu ditumpahin? Itu kamu pasti akan ngomongnya berdiri, anaknya di hadapan kamu, anaknya akan yang gini, maaf mama, nggak sengaja mama.
begitu tuh kondisinya. Tapi kalau anaknya yang lagi marah, coba liatin, inget-ingetin. Kalau anak kamu yang lagi marah dan kamu merasa bersalah kepadanya, buat ngebujukin, kalau dia lagi ngambek kayak gitu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu yang akan menunduk, betul? Kamu yang akan duduk. Maafin mama saya. Kamu akan bicara dari arah yang kamu lebih bawah daripada anak kamu tersebut. Betul? Allah bilang, fanadaha min tahtiha. Maka Allah memanggil Sayyidah Maryam dari arah bawahnya. Bukan dari arah atas bahkan. Bukan yang Maryam sabar misalnya gitu dari arah atas. Enggak. Allah tuh bilangnya dari arah bawahnya. Jadi suaranya, maksudnya panggilannya itu kedengarannya dari arah bawahnya. Kenapa gitu? Allah lagi mau gedein hatinya Sayyidah Maryam. Yang sedang kesakitan, yang sedang susah hati ini nih. Allah lagi mau ngebujukinnya gitu. Makanya datang suaranya dari arah bawahnya. Fanadaha min tahtiha. Kok Ustazah ngerti-ngertian sih Ustazah? Nah kan saya belajar. Saya kan mau baca Quran tuh ya Allah, ajaib ya. Senang saya. Alhamdulillah. Teman-teman saya sekalian, fanadaha min tahtiha. Apa kata Allah? Ini juga ajaib lagi nih. Saudaraku sekalian. Allah tuh nggak bilang sama Sayyidah Maryam misalnya kayak gini ya. Yang sabar Maryam. Bagaimanapun juga kamu adalah hambaku. Yang ridho sama segala keputusan-keputusan aku. Atau bahkan gini, ini sudah jadi keputusanku wahai Maryam, maka ridholah dengan apapun yang jadi keputusan. Misalnya gitu. Allah kan zat yang maha, teman-teman sekalian, maha kuat, maha perkasa, maha segalanya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa taala bilang dari arah bawahnya? Udahlah dari arah bawahnya. Allah bilangnya gini nih. Fanadaha min tahtiha. Apa nidanya? Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan sedih wahai Maryam. Jangan sedih. Enak banget gak sih? Kayak lagi dipuk-puk-puk gitu ya. Kayak lagi tepok-tepok, kayak lagi dihibur-hibur. Jangan sedih gitu dong. Senyumnya mana senyumnya? Allah tahzan. Jangan sedih wahai Maryam. Tenang. Semuanya dipersiapkan untuk. Qad ja'al rabbuki tahtaki sariya. Jangan mikir kejauhan Maryam. Udah ini aja. Orang kalau lagi melahirkan perlu sama apa? Air. Perlunya sama air. Buat bersihin, gitu kan? Buat bersihin bayinya, bersihin dirinya, darah banyak keluar. Jadi sekalian saya mengatakan, perlu juga air buat diminum. Iya kan ya? Haus mesti. Orang kalau lagi melahirkan kan sebaiknya jangan puasa. Melahirkan malah puasa, nggak usah puasa. Jadi nih akhirnya, saudara sekalian, Allah bilang Allah tahzani, jangan sedih wahai Maryam. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah Tuhanmu telah membuatkan anak sungai bagimu. Dialirin sungai di dekat situ. Masya Allah, tuh airnya udah disiapin. Kamu itu kalau lagi panik, kalau lagi susah, kalau lagi sedih, kalau lagi emosi, kalau lagi datang kepanikan, Allah ngajarin kita untuk qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Mikir yang paling dekat aja, yang paling kamu perlukan sekarang aja. Jangan kepanjangan mikir, ntar gimana ininya, ntar gimana itunya. Oh ruwet nih panjang nih, jangan. Suami kamu meninggal, misal. Saudara sekalian, kamu jangan mikirnya, ya ampun gimana ceritanya saya mesti gedein anak ke depan orang. Ada suami aja susah. Dia meninggal pula. Gitu kan? Lah kamu mikirnya kepanjangan. Sekarang yang harus kamu pikirin, nih proses pemakaman jenazah. Dikuburinnya mau di mana? Itu aja dulu yang kamu pikirin. Jadi pikirin yang terdekat. Gitu loh. Meninggalnya di mana nih sekarang? Oh, di rumah sakit. Gimana caranya biar jenazahnya dibawa? Dibawanya kemana? Kan begitu. Yang kamu pikirin itu jangan kepanjangan.
ditinggal bapaknya gitu. Jangan keruwetan kayak begitu. Udah inget aja, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Gitu. Mikir yang terdekat aja. Kamu perlu air, Allah hadirkan air di situ. Tenang, tenang Maryam, tenang. Kamu gak sendirian. Kamu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus orang lagi melahirkan kayak gitu tuh, mau ngelahirin kayak gitu tuh perlu banyak tenaga, perlu makan. Kebetulannya Sayyidah Maryam itu juga lagi lapar waktu itu. Sementara nih ngelahirin perlu energi nih, perlu kekuatan. Terus mesti kayak gimana? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, gerakin pohon kurmanya, gerakin pohon kurmanya. Tusakit alaiki rutaban janiyya. Nanti akan berguguranlah buah-buah yang sangat segar. Rutaban janiyya. Sehingga sekalian, saya nih tinggal di negeri Arab lama, ya, bukan sebagai TKW. Ada yang belakang tuh yang baru ngaji gitu kan. Oh, Ustazah pernah jadi TKW ya? Negeri Arab taunya TKW aja. Teman-teman sekalian, buah kurma tuh dari matang ke bisa lepas itu tuh prosesnya lama dan harus dipotong dari ininya, dari tangkainya gitu. Selagi belum dipotong dari tangkainya, kalau misalnya enggak diambil dikering. Jadi kayak buah apa itu yang kayak gitu ya? Kelapa tuh kayak gitu juga. Jadi kalau misalnya dia terus di pohonnya gitu nggak diambil, ya udah gitu, nggak akan jadi matang, nggak akan jadi lembek gitu loh. Gitu kan? Nah itu tuh dipotong dulu, berapa hari kemudian baru tuh bisa lepas dari tangkainya. Gitu. Kalau masih ada di pohonnya tuh, mau kamu goyang-goyang kayak gimana juga nggak jatuhan, bukan kayak jambu. Yang suka jatuhan di bawah kan gampang banget ya, kena angin jatuhan gitu, nggak gitu. Pohon kurma tuh nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Akan tetapi apa sih yang enggak kalau sudah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengizinkan? Huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Wahai Maryam, tepuk pohonnya, huzi, tepuk pohonnya, digerakin aja, goyangin pohonnya, huzi. Bijid'in nakhlah, pohon kurma tersebut, bisa kita aliki rutaban, jadi akan berguguranlah buah-buah kurma yang sangat segar. Nah itu, kok Allah nggak langsung jatuhin aja gitu? Karena Allah mau kita bergerak, berikhtiar, berusaha, meskipun kadang-kadang usahanya 1, 2, Allah kasih hasilnya 10, 20. Ya kan? Tapi harus ada usaha. Nah, Allah ngajarin banyak hal. Lagi pula, orang kalau lagi sedih itu mesti gerak. Karena biasanya orang kalau sedih-sedih itu bawaan kayak PW aja dah. Di atas tempat tidur aja malas banget. Udah nyebar undangan, tuh batal nikah. Kamu tak ada di atas tempat tidur terus-terusan, nggak huzi ilaiki bijid'in nakhlah, ya udah tuh sedih terus aja tuh, ya gitu tuh. Allah nyuruh huzi ilaiki bijid'in nakhlah, gerakin badan kamu tuh, biar kamu nggak sedih-sedih terus. Ini ayat segini aja nih mengupas tips-tips, biar jangan berada dalam kemurungan, biar jangan berada dalam keadaan depresi, teman-teman saudara sekalian. Cara terhindar dari yang orang-orang banyak sekarang kena nih, anak zaman sekarang banyak kena nih, anxiety lah, kemudian overthinking lah, apalagi kena mental, iya istilahnya tuh, pada kena mental. Apa nih istilah-istilah yang nenek-nenek ini pada bingung dengarnya. Agak ngerti apa itu kan ini ya. Wah, ada anak-anak zaman sekarang tuh. Ini banyak dikupas nih tips-tipsnya nih dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mikir jangan kejauhan, kan begitu ya. Kemudian Allah tahzani, jangan sedih. Hiburan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat, semuanya terjadi atas izin Allah. Ingat, semua atas terjadi dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kan, itu satu. Kemudian itu tadi, jangan mikir kejauhan. Habis gitu kemudian gerak, huzi ilaiki bijid'in nakhlah, tusakit aliki rutaban janiyya. Wah, banyak itu buah-buahnya, berjatuhan buah-buah kurmanya, dimakan itu.
sama Sayyidah Maryam. Kemudian fakuli washrobi. Allah mau menghibur nih. Tuh Maryam, buahnya udah ada, makanannya udah ada, makan. Buat yang lagi pada sedih, yang lagi pada ada hal-hal yang membuatmu kena mental atau apalah kesedihan yang ada pada pikiran kamu nih. Saudara sekalian yang saya muliakan, ingat pesan Allah, fakuli washrobi, makan, minum yang enak. Udah, gak usah kepikiran terus-terusan. Cari tuh Indomie. Orang gimana nih ya Allah? Orang pasti akan bertanya tuh anak siapa sih, mesti jawabnya kayak gimana nih ya Allah? Kok kayak gini kan saya repot ya Allah. Fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Sadaqallahul azim. Marhaban bil qaili adlan. Marhaban bis salati ahlan marhaban. Azan. Oh, azan di HP. Lanjut lagi. Fakuli, kalau ada orang bilang gitu kan, itu nanti kalau kamu ketemu orang bilang aja gini, apa diajarin cara ngomongnya, kurang sayang apa, Allah tuh udah sayang. Makanya saya kalau ditanyain ustazah, saya kalau mau doain ustazah, doain apa dong? Doain saya biar disayang sama Allah. Udah itu aja. Karena saya tahu Allah mengerti bagaimana memperlakukan hamba yang dia sayang. Yang paling ngerti Allah. Kalau manusia tuh kalau sayang suka ngerepotin. Betul apa enggak? Suami sayang suka ngerepotin loh. Ya enggak? Apa-apa maunya sama kita gitu kan. Gak repot. Banyak istri-istri tuh yang suaminya sayang sampai dia gak bisa kemana-mana. Harus barengan sama suaminya. Pergi majelis aja susah. Begitu kan? Suaminya mau nganterin. Terus dianya nunggu di atas motor. Aduh. Repot bener kan? Orang kalau sayang sama orang kadang gak ngerti cara memperlakukan yang disayangi. Akhirnya jatuhnya malah bikin repot. Katanya orang-orang pada sayang sama saya, pada ngeribetin saya. Waduh, pengen salaman ini apa segala macam, sampai kadang bikin luka. Bener nih, saya lagi curcol. Mau dimarahin kesian, ya kan ya? Karena mereka mengerjakan itu semua karena sayang. Itu dia. Orang manusia nih kalau sayang bisa ngerepotin, tapi Allah enggak. Allah kalau sayang, dia mengerti memperlakukan hamba yang disayanginya. Nah ini. Fakuli washrabi wa qurri aina fa imma tarayinna minal bashar fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Nanti kalau ada yang nanya, Maryam, kamu bilang aja, maaf saya lagi puasa ngomong. Gitu. Diajarin sama Allah. Kak, saya lagi puasa ngomong. Puasanya bukan puasa dari makan, tapi puasa dari bicara. Saya nggak akan bicara apa-apa. Udah gitu aja. Beres kan kalau udah nadar kok. Nadar puasa ngomong gitu kan. Udah beres. Udah tuh. Sayyidah Maryam udah lahirin anaknya, udah bersih-bersih gitu. Dibawa anaknya, sudah keadaannya aman, dia udah habis minum air dari telaga yang dialirkan sama Allah tadi tuh. Kemudian dia makan kurmanya, udah cukup kuat. Dia makan kurma, makanya orang habis melahirin katanya sunnah makan kurma, teman-teman. Habis selesai udah enak energinya semuanya, dia pun mulai bisa jalan, enak, pulanglah Sayyidah Maryam. Begitu pulang masuk kampung lagi nih, kan tadi kan keluar kampung tuh makanan Qasiyah. Nah itu begitu pulang kampung lagi orang, hah? Kamu kan Maryam, anaknya Imran, anaknya Hanna. Astagfirullah, zaman akhir zaman. Dia ditaruh di persembunyian
Kemudian Maryam membawa bayi tersebut kepada kaumnya. Saya masuk kepada itu tadi itu ya, dengan digendong. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, kamu udah bikin hal yang sangat mungkar sekali. Kamu udah bikin dosa yang sangat besar sekali. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiya. Wahai saudara perempuannya Harun, itu Sayyidah Maryam ini ya. Wahai Maryam, gitu kan, kamu nih orang di sekeliling kamu, beliau punya saudara kemudiannya yang namanya adalah Harun. Wahai saudaranya Harun, kamu nih semua orang di keluarga kamu orang mulia. Harunnya baik-baik, bapaknya baik-baik. Bapak kamu tuh Imran gitu kan, ibu kamu juga orang baik-baik gitu. Ya ukhta Harun, makana abuki imra'asawi. Bapak kamu itu bukan orang jahat, bukan orang gak benar, bukan orang bejat. Wa makanat ummuki baghiyah. Ibu kamu bukan pelacur. Ibu kamu perempuan terhormat. Kenapa kamu jadi kayak begini wahai Maryam? Kalau kamu gimana tuh? Nangis? Atau gimana tuh kira-kira? Gak bisa bayangin ya deh saya. Apa yang dilakukan Sayyidah Maryam? Karena udah tadi tuh dapat niat dari Allah, fa'asyarat ini. Dia hanya memberi isyarat kepada bayi tersebut sambil ngasih isyarat bahwa beliau sedang puasa ngomong. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Jadi kamu lagi mau nanya, mau bikin kami nanya sama anak kamu nih. Oh, mereka tanya gini, siapa bapak dari anak ini wahai Maryam? Kasih tahu kami, biar kami dapat menghukum dia dan menghukum dirimu. Maksudnya biar kami bisa memberdirikan mesti diapain tuh? Zaman itu saya wallahu alam nggak tahu. Apa dicambuk kah apa gitu kan? Karena bagaimanapun walaupun kamu adalah perempuan mulia, kamu udah melakukan sesuatu hal yang haram besar-besaran, yaitu zina gitu. Sampai hamil pula. Sayyidah Maryam ngasih isyarat kepada anak tersebut dan ngasih isyarat kepada kaumnya bahwa dirinya sedang puasa bicara. Mereka bilang, lah masa kita suruh nanya sama anaknya? Anaknya ini masih dalam gendongan, masih bayi gitu kan. Lagi kayak begitu, kemudian seorang di antara mereka bilang gitu, siapa bapak kamu nak? Kayak lagi mau, bukan ngetes, ngejek gitu. Mana ada bayi bisa ngomong gitu kan. Terus nak, siapa nak bapak kamu nak? Kayak gitu loh. Tiba-tiba aja dia bilang, qala inni Abdullah. Isa kecil, Isa bayi, Isa berumur beberapa jam diizinkan Allah SWT berbicara dengan lisan yang fasih. Dia berkata, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Ini ucapan Nabi Isa nih, sampai sekarang nih jadi polemik di masyarakat, ya kan? Sampai sekarang kan, adakah Isa itu adalah anak Tuhan? Apakah Isa adalah anak zina? Apakah Isa adalah utusan Allah dan hambanya Allah? Nah itu kan di masyarakat berbagi-bagi, teman-teman. Orang Yahudi menganggap bahwa Nabi Isa bukan anak Allah, anak zina. Sayyidah orang Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah Yahudi itu ya, menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah ya kayak semacam anak-anak haram lah kayak gitu. Sehingga sekalian saya muliakan, tapi ini Yahudi yang melenceng ya. Yahudi yang sebenarnya ya tentu saja nggak begitu juga gitu. Tapi maksudnya kelompok dari Yahudi itu banyak yang menganggap bahwa Nabi Isa itu anak hasil zina gitu. Sementara umat Nasrani kelebihan. Jadi ada yang kelebihan kiri, ada yang kelebihan kanan. Nanggapnya bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Sayyidah Maryamnya adalah istri Tuhan. Ya kan begitu? Bunda Maria kan? Gitu ya. Dan itu tuh sudah terjawab, siapakah Nabi Isa? Nabi Isa sudah menjawabnya dari sejak saat lahir. Ini Abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku seorang hamba Allah
yang Allah berikan kepadaku Alkitab dan menjadikanku seorang nabi. Ini dari awal lahir udah ngasih tahu, saya ini cuma nabi yang nanti akan dikasih kitab. Nama kitabnya Injil. Waj'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikanku penuh berkah. Ini bayi loh ini ngomong. Di jam-jam pertama kelahirannya. Panjang juga omongannya. Enggak cuma satu kata dua kata gitu. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu berapa banyak kata tuh disampaikan sama Nabi Isa di awal kelahirannya. Saya hanyalah hamba Allah. Didatangkan kepada saya kitab, dijadikannya saya seorang nabi. Dijadikannya saya penuh berkah dimanapun saja saya berada. Saya akan membawa pesan untuk mendirikan sholat dan untuk mengeluarkan zakat selagi saya hidup. Saya akan menjadi seorang anak yang berbakti kepada ibu saya. Dan saya tidak akan menjadi orang yang sombong ataupun orang yang celaka. Wassalamualaikum. Aku adalah seorang yang mendapatkan keberkahan dari Allah SWT, mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Yauma wulidtu, pada hari saya dilahirkan. Wa yauma amutu, pada saat saya diwafatkan. Wa ub'atu hayya, ataupun pada saat saya dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Gitu katanya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dzalika Isa ibnu Maryam. Itulah kisah tentang Sayyidina Isa ibnu Maryam, qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Ini adalah ucapan yang benar yang sampai dengan sekarang mereka terus meragukannya. Shadaqallahul azim. Banyak banget pelajarannya ya dari kisahnya Sayyidah Maryam. Untuk kita jadi orang yang akrab sama Allah, untuk kita jadi perempuan yang bertakwa jauh dari dosa. Hidup mah gitu-gitu aja. Intinya hidup, cara jalanin hidup ya gitu. Kamu yang takwa sama Allah, kamu yang dekat, yang akrab sama Allah SWT, udah beres hidup. Tapi kalau kamu jalanin maksiat, sana salah, kamu kerjain, situ salah, kamu kerjain, orang tua kamu durhaka, dikasih suami kamu juga durhaka, gitu kan, sama orang jahat, ngomongin orang mulu, ini apa segala macam, ya kamu udah jalanin hidupnya salah. Tapi kalau kamu jalanin hidupnya benar, kayak Sayyidah Maryam gini, jadi orang yang bertakwa, dideketin sama laki-laki, ini A'udzubirrahman, gitu kan. Kemudian jadi tanda kekuasaan Allah, didekat sama Allah SWT, sampai dibuat seterhibur itu oleh Allah SWT. Masya Allah. Kita akan selalu berada dalam jalan petunjuk selagi kita terus berada di jalan Allah.